Bab 266, Mete Musim Semi Kuning. Cui Ming mirip dengan daun layu yang dibawa pergi oleh badai dahsyat, dipukul oleh telapak tangan Wang Xiaolong, berputar tinggi di aula sebelum menabrak salah satu pilar batu, lalu meluncur ke lantai. Puh! Mendarat di lantai, semburan cairan hangat naik ke tenggorokan Cui Ming, menyembur keluar dari mulutnya. Cahaya di matanya meredup, menjadi redup. Serangan telapak tangan Wang Xiaolong sebelumnya secara akurat menghantam laut Qi Cui Ming. Tidak hanya laut Qi Cui Ming yang pecah, asura Qi yang dingin menyerbu tubuhnya. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang menyiksa menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit yang tak tertahankan membuat Cui Ming menjerit tragis. Cui Ming. Tubuh Jiang Tianhua berkedip dan langsung mencapai sisi Cui Ming. Doyen, kamu, lari, cepat lari. Cui Ming terengah-engah, gagal merangkai kalimat lengkap. Jiang Tianhua mendorong ki pertempurannya, ingin memaksa keluar energi destruktif di dalam tubuh Cui Ming, tetapi dia merasakan aura yang datang dari kedalaman neraka, melingkar ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Ketakutan, Jiang Tianhua dengan cepat menarik telapak tangannya, tetapi meskipun demikian, Jiang Tianhua memperhatikan bahwa telapak tangan yang sama berubah menjadi ungu gelap, gelap seperti tinta. Selanjutnya, lapisan es hitam terbentuk di permukaan kulitnya. Kekuatan dingin yang sangat menakutkan Jiang Tianhua terkejut saat dia bergegas menjalankan ki iblis abadi, mencoba melawan ki yang sangat dingin. Cahaya hitam pekat berkilauan di permukaan telapak tangannya dan gumpalan ki iblis melayang. Beberapa saat kemudian, telapak tangannya kembali normal. Melihat ini, Jiang Tianhua menghela nafas lega. Wang Xiaolong berdiri di samping tanpa menyela, dengan murah hati memberi Jiang Tianhua waktu yang cukup untuk memaksa asuraki keluar dari tubuhnya. Meskipun jumlah asuraki yang memasuki tubuh Jiang Tianhua sangat kecil, tetap saja, mampu memaksanya keluar menunjukkan kekuatan yang patut dipuji. Berhasil mengeluarkan energi dingin yang menakutkan dari tubuhnya, Jiang Tianhua berbalik dan mengamati aula besar untuk menemukan Chen Xiaotian, Geng Ken, dan kelompok tetua sekte magi langit memblokir semua rute keluar. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada jalan untuk kembali. Berdiri di aula besar, Jiang Tianhua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa yang sunyi, tawa yang putus asa. Apakah ini akhir dari jalannya? Ketika tawanya mereda, Jiang Tianhua memandang Wang Xiaolong, mengucapkan setiap kata dengan perlahan, "Ayo, kalian semua bersama-sama." Bersama? Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan ikut campur. Tidak ikut campur. Jiang Tianhua tercengang. Selama kamu mengalahkanku, aku akan membiarkanmu pergi, Wang Xiaolong menambahkan, tapi jika kamu kalah, kamu akan tunduk padaku. Tentu saja, kamu juga bisa memilih kematian. Jiang Tianhua ragu-ragu sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Wang Xiaolong. Baik. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan tunduk padamu, tetapi, jika aku menang, aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan membawa mereka bersamaku. Jiang Tianhua menunjuk Cui Ming dan 5 tetua sekolah walet darah. Wang Xiaolong melirik Cui Ming dan 5 tetua sekolah walet darah, mengangguk, dia menjawab, diberikan. Seketika Wang Xiaolong setuju, cahaya menyilaukan melonjak dari tubuh Jiang Tianhua, menyemburkan gas kuning kehitaman. Melihat ke belakang Jiang Tianhua, bola mata raksasa berwarna merah darah terlihat mengembang. Bola mata merah darah ini berbeda dari mata neraka Wang Xiaolong. Di sekitar bola mata merah darah Jiang Tianhua, garis simbol kuno merah berputar-putar, berkumpul tepat di tengah pupil untuk membentuk diagram kuno yang lebih besar dan lebih lengkap. Mata air kuning. Wang Xiaolong memandangi bola mata merah darah besar yang melayang di belakang Jiang Tianhua, menyebut semangat bela diri Jiang Tianhua. Eye of the Yellow Springs, roh bela diri kelas 11 peringkat pertama, juga sejenis roh nekromartial. Namun, membandingkan mata air kuning Jiang Tianhua dan pohon api angin Chen Xiaotian, meskipun keduanya adalah roh bela diri kelas 11 peringkat pertama, harus dikatakan bahwa roh bela diri Jiang Tianhua lebih kuat. Jiang Tianhua tidak membuang waktu untuk mengubah jiwa setelah memanggil roh bela dirinya. Setelah transformasi jiwa, celah terbuka di tubuh Jiang Tianhua, berubah satu demi satu menjadi bola mata merah darah, di seluruh tubuhnya. Setiap bola mata berwarna merah darah seukuran ibu jari,
replika persis dari mata air kuning yang asli, sampai ke diagram kuno di tengah pupil. Pada saat yang sama, rasa dingin yang tidak wajar dan bau kematian memenuhi aula besar. Ukuran tubuh Jiang Tianhua hampir 2 kali lipat, tampak seperti dewa kematian di tempatnya berdiri. Melihat Jiang Tianhua memanggil semangat bela diri dan transformasi jiwanya, Wang Xiaolong tidak bisa gegabah. Cahaya hitam dan biru yang menyilaukan menyembur keluar, raungan naga bergemuruh di aula, dan di depan mata Jiang Tianhua yang tercengang, 2 naga yang lebih besar dari kehidupan muncul, 1 hitam dan 1 biru, melayang di belakang Wang Xiaolong. Dengan Wang Xiaolong membobol Orde ke-7 Xiantian, naga kembar berevolusi dan tumbuh lebih besar lagi, terutama tekanan kuat dari kekuatan naga yang keluar dari tubuh mereka terasa seperti gunung yang membebani dada seseorang, bahkan Orde ke-8 Xiantian seperti Jiang Tianhua merasakan napasnya mandek. Terlebih lagi untuk Chen Xiaotian, Geng Keng, dan yang lainnya. Roh bela diri naga kembar bakat luar biasa. Naga biru. Jiang Tianhuan menatap roh bela diri naga kembar, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama dari ketidakpercayaannya. Secara umum, prajurit yang berkultivasi hingga tingkat tinggi Xiantian memiliki roh bela diri yang tangguh, pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka akan jatuh ke kelas 11, hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki roh bela diri kelas 10, yang sangat dekat dengan kelas 11. Tapi, roh bela diri kelas 12 adalah pemandangan yang langka. Dan bagi orang-orang seperti Wang Xiaolong, roh bela diri kembar dengan keduanya kelas 12 ke atas, adalah pemandangan yang bahkan lebih langka. Dapat dikatakan bahwa di dunia roh bela diri, akan sulit menemukan ahli alam saint dengan semangat bela diri yang lebih kuat daripada Wang Xiaolong. Jiwa Wang Xiaolong berubah tepat setelah memanggil naga hitam dan biru. Sisik naga tebal menutupi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lengannya mirip cakar naga yang kokoh, matanya tajam menusuk. Di punggungnya muncul 2 tato seperti kepala naga hitam dan biru. Sungguh kekuatan yang kaya dan berlimpah. Merasakan kekuatan mentah yang mengalir melalui dagingnya setelah jiwa berubah, Wang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa terkejut. Ini adalah pertama kalinya jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru sejak dia menerobos ke Orde ke-7 Xiantian. Sebelum ini, mungkin terlintas dalam pikiran Wang Xiaolong bahwa akan ada peningkatan kekuatan yang drastis, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mencapai sejauh ini. Kekuatan yang dia rasakan, belum lagi Orde ke-8 Xiantian awal, bahkan Orde ke-8 Xiantian pertengahan, dia bisa melawan mereka. Pada titik waktu ini, Jiang Tianhua berteriak, melompat, dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan pertama. Kedua tinju menyerang Wang Xiaolong. Pukulan Dewa Hantu. Jejak tinju bersiul di udara, ratapan hantu melengking, udara iblis membanjiri gelombang besar. Pukulan Dewa Hantu adalah keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat tinggi yang memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Wang Xiaolong menjalankan battle king-nya dan menusukkan 1 jari ke arah kekosongan di depan. Kabut abu-abu gelap mengepul, jejak jari menusuk ke depan, membawa jeritan makhluk hitam yang aneh. Jari jiwa mutlak. Tinju bertabrakan dengan jari, gempa susulan meledakkan udara ke dinding batu aula. Bagi Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya, garis retakan menyebar seperti jaring laba-laba di dinding batu yang keras. Tubuh Jiang Tianhua bergoyang, mundur 1 langkah dari tabrakan, sementara Wang Xiaolong berdiri kokoh di tempat yang sama. Melihat hasil ini, Jiang Tianhua tercengang. Dia menilai kultivasi pertempuran Ki Wang Xiaolong berada di Orde ke-7 Xiantian, sedangkan dia, Orde ke-8 Xiantian, benar-benar gagal di kepala itu sebelumnya tanda seru. Jiang Tianhua berteriak, melompat sekali lagi, kedua tinjunya mengarah ke Wang Xiaolong untuk kedua kalinya. Wang Xiaolong menggeser tubuhnya dan berlari ke depan bukannya menghindar, masuk untuk pertempuran jarak dekat. Dalam sekejap mata, Jiang Tianhua dan Wang Xiaolong telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Semakin mereka bertarung, semakin banyak kejutan Jiang Tianhua meningkat dan hatinya semakin khawatir. Dia menemukan bahwa apakah itu dalam hal pertahanan atau kekuatan, Wang Xiaolong menggantikannya. Selain itu, kecepatan Wang Xiaolong sepertinya terus meningkat, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur.
membanting tinju dengan kekuatan penuh ke arah Wang Xiaolong untuk mendorongnya kembali. Sinar hitam melintas di mata Jiang Tianhua saat dia mengangkat satu jari. Tapi itu tidak ditujukan ke Wang Xiaolong, itu diarahkan lurus ke atas. Jari kesengsaraan iblis. Jiang Tianhua berteriak. Beberapa lampu hitam gelap yang menakutkan meledak dari jari Jiang Tianhua, menembak langsung ke ruang di atas aula besar. Bab 267, Fisik Iblis yang Abadi. Ledakan menggelegar bergemuruh di atas aula besar. Di tempat di mana jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua menunjuk, ruang merobek dan membuka lubang besar. Lampu jahat bersinar di sekitar tepinya. Di aula besar di bawah, wajah Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya pucat pasi. Selama bertahun-tahun ada desas-desus yang mengklaim bahwa jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua dapat menembus langit dan bumi, tetapi itu selalu tetap menjadi desas-desus. Tidak ada yang pernah menyaksikan Jiang Tianhua menampilkan jari kesengsaraan iblis sebelum ini, dan sekarang, tepat di depan mereka, itu benar-benar melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Aula besar seketemagi langit dibangun menggunakan baja paling keras yang dapat ditemukan di dunia roh bela diri. Bahkan jika Chen Xiaotian meninju dinding belasan kali dengan sekuat tenaga, dinding batu yang keras ini hampir tidak akan retak atau goyang. Tapi sekarang, jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua dengan mudah menembus lubang besar menembus mereka. Tiba-tiba, di depan kelompok yang tercengang di bawah, sebuah lubang luar angkasa muncul tepat di atas kepala Wang Xiaolong. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah jari raksasa jatuh melalui lubang luar angkasa. Jari raksasa diselimuti aura setan, ditutupi dengan simbol setan, dan memancarkan udara dingin. Serangan itu belum tiba, tetapi momentumnya telah menghancurkan lantai granit. "Cuan muda, hati-hati!" teriak Chen Xiaotian, sementara yang lain menjadi pucat pasi. Wang Xiaolong memandangi jari raksasa yang menekan ke bawah, wajahnya acuh tak acuh. Tanpa sepatah kata pun, Wang Xiaolong menunjuk tinggi dengan jarinya dalam konfrontasi frontal. Dari sudut pandang Chen Xiaotian dan orang-orang di bawah, kabut abu-abu gelap yang bergulir menyebar ke atas dengan kecepatan tinggi. Jeritan tajam dari makhluk hitam tak dikenal terdengar, dan dari dalam kabut abu-abu tebal, jejak jari terbang keluar, menembus udara. Jari jiwa mutlak. Jari jiwa mutlak bertabrakan dengan jari kesengsaraan iblis. Ledakan menderu mengguncang aula besar. Selain Chen Xiaotian dan Geng Ken, sebagian besar tetua hampir tersandung dan jatuh ke lantai. Yang bisa mereka rasakan hanyalah dengungan tak berujung di telinga mereka, aula yang bergoyang, dan angin kencang yang sepertinya memotong kulit mereka. Setelah memantapkan diri, satu-satunya hal yang mereka temukan adalah bahwa sebagian besar lantai batu granit telah meledak menjadi reruntuhan, potongan besar dan kecil berterbangan kemana-mana. Sementara Jiang Tianhua dan Wang Xiaolong sama-sama terguncang karena kekuatan tumbukan, keduanya terhuyung mundur satu langkah. Namun, wajah Jiang Tianhua memucat, sedangkan Wang Xiaolong tetap sama. Meskipun jari kesengsaraan iblis adalah serangan yang kuat, Jiang Tianhua tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya dengan tingkat kekuatan ki pertempurannya saat ini, terlebih lagi, Jiang Tianhua belum mencapai penyelesaian besar. Jiang Tianhua tercengang saat dia menatap Wang Xiaolong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jari kesengsaraan iblisnya akan dilawan oleh Wang Xiaolong. Mengawasi Wang Xiaolong, Jiang Tianhua menghaluskan ki pertempuran yang kacau yang menimbulkan kekacauan di dalam tubuhnya, dan saat dia melakukannya, mata Jiang Tianhua secara bertahap berubah menjadi merah darah cerah. Lambent dari mata air kuning. Jiang Tianhua berteriak dengan nada haus darah dingin dalam suaranya. Beberapa bola mata merah darah di tubuh Jiang Tianhua bersinar dengan kecerahan mencolok yang membentuk beberapa lampu pedang merah, menusuk ke arah Wang Xiaolong. Pada saat yang sama, mata air kuning mengirimkan semburan simbol bercahaya yang aneh. Chen Xiaotian, Geng Keng, dan kelompok tetua merasa pusing saat mata mereka bertemu dengan simbol yang bersinar, membuat mereka gelisah. Lambent of the Yellow Springs, ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri Jiang Tianhua. Wang Xiaolong melihat gelombang lampu pedang merah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, wajahnya menjadi dingin. Percikan terang menyala dan Blades of Asura muncul, dicengkeram di telapak tangannya saat dia mengayunkannya dengan tajam.
Banyak lampu pisau dingin berputar di depan Wang Xiaolong. Di tengah tornado bilah, bola mata berwarna merah darah muncul. Langkah ke-6 keterampilan pedang Asura, Meter Inkarnasi. Meter Inkarnasi melepaskan gelombang lampu pedang, berbenturan dengan lampu pedang merah yang diciptakan oleh Lambent of Yellow Springs milik Jiang Tianhua. Zai Eng. Lampu bilah, sebanyak tetesan hujan saat badai petir, bertabrakan. Tidak menunggu hasil, Blades of Asura di tangan Wang Xiaolong diayunkan lagi. Murka Raja Neter. Dua garis cahaya pisau berubah menjadi sepasang bola meriam energi yang kuat, menembak ke depan seperti gunung berapi yang meletus, seperti 10.000 kuda jantan yang berlari cepat, melintasi panjang aula besar, tiba di depan Jiang Tianhua sebelum seseorang dapat berkedip. Mata Jiang Tianhua membelalak kaget. Fisik iblis yang abadi. Jiang Tianhua berteriak, seberkas cahaya keluar dari tubuhnya, kabut hitam mengepul saat potongan baju besi bersisik seperti ikan muncul di permukaan kulit Jiang Tianhua. Cahaya jahat berkedip, memancarkan kekuatan misterius yang melonjak hebat di sekitar Jiang Tianhua. Pada saat ini, serangan Wrath of the Nether King milik Wang Xiaolong tiba. Serangan pedang Wrath of the Nether King bentrok dengan kekuatan misterius yang berputar-putar di sekitar Jiang Tianhua, saling menghancurkan kekuatan satu sama lain. Hanya butuh waktu satu tarikan napas bagi Wrath of the Nether King untuk menembus penghalang kekuatan misterius, menusuk daging Jiang Tianhua. Zeng! Suara benturan logam terdengar saat pelindung sisik ikan di tubuh Jiang Tianhua berkilau karena benturan. Tubuhnya terhuyung mundur belasan langkah. Sambil mengerutkan kening, Jiang Tianhua menyentuh titik di dadanya di mana serangan Wang Xiaolong menghantam, ada tanda tebasan yang jelas. Wang Xiaolong juga terkejut melihat hasil ini, armor skala ikan Jiang Tianhua benar-benar bertahan setelah diserang dengan serangan Wrath of the Nether King. Pertahanan fisik iblis abadi Jiang Tianhua ini memang tangguh. Selain itu, baik jari kesengsaraan iblis Jiang Tianhua maupun fisik iblis abadinya belum mencapai penyelesaian besar. Jika ya, bukankah Jiang Tianhua akan menjadi lebih kuat? Meskipun terkejut, hasil ini memberi Wang Xiaolong pemahaman tertentu tentang fisik iblis abadi Jiang Tianhua. Ya, itu luar biasa, tapi sayangnya Jiang Tianhua belum mencapai penyelesaian besar. Jika Wang Xiaolong ingin menembus pertahanan baju besi sisik ikan itu tidak sulit dilakukan. Detik berikutnya, Wang Xiaolong menggunakan kemampuan Phantom Shadow. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Jiang Tianhua, memukulnya dengan telapak tangan. Di depan wajah terkejut Jiang Tianhua, cincin cahaya keemasan terbang keluar dari serangan telapak tangan Wang Xiaolong. Tapak pengikat dewa. Sama seperti Jiang Tianhua ingin melawan, dia terkejut menemukan bahwa lengannya sebenarnya tidak bisa bergerak. Tidak hanya lengannya, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Ini? Jiang Tianhua ketakutan, bingung saat dia menyaksikan dengan mata kaget saat telapak tangan kedua Wang Xiaolong akan jatuh. Namun, tiba-tiba semburan ki ungu gelap keluar dari tubuh Jiang Tianhua. Ki iblis yang abadi. Dari kejauhan, suara Chen Xiaotian terdengar. Penggarap fisik iblis abadi mengandung ki iblis abadi di dalam tubuh mereka dan ki iblis abadi ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Ki iblis yang abadi menyembur keluar, mengguncang batasan guard binding palm. Jiang Tianhua dengan cepat mengangkat tangannya, memukul telapak tangannya. Dua telapak tangan bertabrakan. Jiang Tianhua didorong mundur dalam ledakan itu, terhuyung ke belakang dengan lemah, wajahnya berubah menjadi lebih pucat. Ki iblis yang abadi di tubuhnya mungkin telah menghilangkan batasan yang tidak terlihat, tetapi dia tidak dapat memulai pertempuran ki apapun saat ini. Itulah alasan dia gagal mengambil telapak tangan Wang Xiaolong sebelumnya, dan sekarang, darah dan energinya mengalir dengan kacau, mendatangkan malapetaka secara internal. Wang Xiaolong bergoyang setelah tabrakan, tetapi di detik berikutnya siluetnya menghilang. Lenyap. Jiang Tianhua tercengang, segera mencoba merasakan lingkungan sekitar dengan indera spiritual, tetapi dalam ruang lingkup aula besar, aura Wang Xiaolong memang telah menghilang. Wang Xiaolong muncul kembali di depannya entah dari mana, Blades of Asura menebas. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bunga aneh, mekar saat berputar di udara. Bunga dari pantai lain. Bunga mekar menghilang ke udara tipis,
dan ketika muncul kembali, itu tercetak di dada Jiang Tianhua, membuatnya terbang kembali, menabrak lantai yang berantakan. Jiang Tianhua meludahkan seteguk darah, ki iblis abadi di sekitarnya menghilang dengan cepat. Wang Xiaolong melayang ke aula besar, berjalan perlahan menuju Jiang Tianhua. "Apakah kamu ingin melanjutkan pertarungan?" Wang Xiaolong bertanya. Wajah Jiang Tianhua pucat dan suram. Wang Xiaolong berdiri dengan sabar, menunggu jawabannya. Bab 268, mengambil alih sekolah walet darah. Kalah, aku kalah. Aku benar-benar kalah. Jiang Tianhua memandang Wang Xiaolong dengan keengganan yang tak terbatas di dalam hatinya, serta keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia, seseorang yang berkultivasi dalam fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblis, sebenarnya kalah di tangan Orde Ketujuh. Beberapa saat berlalu, akhirnya Jiang Tianhua berbicara, "Bolehkah saya tahu, keterampilan pedang Anda barusan, keterampilan bertarung apa itu?" Keterampilan pedang yang kuat yang ditunjukkan pemuda itu misterius dan mendalam, pangkatnya pasti melebihi jari kesengsaraan iblisnya. "Keterampilan pedang Asura." Wang Xiaolong menjawab. Semua orang yang berdiri di aula besar, dari Chen Xiaotian, Geng Ken, hingga yang lainnya, semuanya tunduk padanya. Tidak masalah bagi Wang Xiaolong jika mereka tahu nama keterampilan pedang Asura. Keterampilan pedang Asura. Jiang Tianhua mengulangi nama itu untuk dirinya sendiri, tapi ini adalah pertama kalinya mendengar nama ini, keterampilan pedang Asura. "Baiklah, karena aku kalah, aku akan tunduk padamu." Jiang Tianhua memandang ke arah langit, mendesah sambil berkata. Keengganan dan penyangkalan masih kuat di hatinya, namun kebenaran adalah kebenaran. Kerugian adalah kerugian. Kalah berarti kamu harus memegang kata-katamu, ini adalah prinsip hidupnya. Tapi aku harap kamu bisa membiarkan mereka pergi. Jiang Tianhua menunjuk Cui Ming dan 5 tetua sekolah walet darah. Selama mereka tunduk padaku, aku bisa menyelamatkan hidup mereka. Wang Xiaolong mengangguk. Dia tidak punya dendam dengan Cui Ming atau yang lainnya, bukan berarti dia benar-benar harus membunuh mereka, tapi sekali lagi, itu didasarkan pada syarat bahwa Cui Ming dan 5 tetua tunduk padanya. Cui Ming dan 5 tetua sekolah walet darah ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka berenam mengangguk, memilih untuk tunduk. Karena doyen mereka, Jiang Tianhua, telah memilih untuk tunduk, untuk apa mereka menolak? Bagi mereka, memilih untuk tunduk pada orang yang lebih kuat seperti Wang Xiaolong belum tentu merupakan hal yang buruk. Selanjutnya, Wang Xiaolong memberitahu Jiang Tianhua, Cui Ming, dan 5 tetua untuk melepaskan penghalang ke lautan jiwa mereka agar dia mencap mereka dengan tanda jiwa. Tanda jiwa. Mendengar bahwa Wang Xiaolong ingin mencap jiwa mereka, Jiang Tianhua dan 6 lainnya mengungkapkan ekspresi yang sama dengan Chen Xiaotian dan setiap tetua di sekte Madi Langit, mereka sangat terkejut. Tetap saja, seperti pendahulunya, ketujuh dari mereka melepaskan lautan jiwa mereka, memungkinkan Wang Xiaolong untuk menandainya satu per satu. Wang Xiaolong diam-diam bernapas lega setelah semuanya selesai, dengan Jiang Tianhua, Cui Ming, dan yang lainnya mengirimkan, itu berarti lebih dari separuh pekerjaan telah selesai. Dia sekarang memiliki sekolah menelan darah di genggamannya. Dengan sekte Magi Langit dan sekolah walet darah di bawah kendalinya, entitas yang tersisa adalah sekte 9 iblis. Pada titik ini, sekte 9 iblis tidak lagi menjadi penghalang besar dalam rencananya untuk mengambil alih seluruh kota Setan Hitam. Belum lagi, Wang Xiaolong sudah menguasai setengah dari tetua 9 Fian Sekte. Kesimpulannya, dia memiliki lebih dari setengah kekuatan dan kekuatan Black Demon City sesuai panggilannya. Menginstruksikan Jiang Tianhua dan Chen Xiaotian dengan beberapa tugas, yang paling penting adalah mengawasi gerakan 9 iblis sekte. Dia mengirim Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan sisanya pergi. Adapun 9 Fian sekte, tidak ada terburu-buru untuk mendapatkan kontrol segera, apalagi, Wang Xiaolong diperlukan untuk mengendalikan beberapa tetua sekolah walet darah juga. Setelah Jiang Tianhua, Chen Xiaotian, dan yang lainnya pergi, Wang Xiaolong memasuki kuil Sumi. Mengambil setetes geocentric Buddha Elixir, dia memprakarsai seni Sumi yang saleh untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang kelelahan. Suatu hari kemudian, Wang Xiaolong telah kembali ke performa puncaknya.
Setelah naik ke tingkat kedua dalam seni boneka kuno, periode pemulihan Wang Xiaolong telah berkurang banyak. Ketika Wang Xiaolong melawan Jiang Tianhua, dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan serangan spiritual mata neraka, terlebih lagi seni Sumi yang saleh. Faktanya, Wang Xiaolong telah memutuskan bahwa di depan orang lain dia akan mencoba untuk tidak menggunakan seni Sumi yang saleh, jika memungkinkan. Seni Sumi yang saleh digembar-gemborkan sebagai keterampilan pertempuran nomor satu dunia roh bela diri. Jika berita itu entah bagaimana bocor, Wang Xiaolong akan merasa sulit untuk melindungi bagian belakangnya sendiri bahkan jika dia segera menembus Alam Saint awal. Dengan sikap tenang yang sama, 5 hari datang dan pergi. Dalam waktu 5 hari ini, Wang Xiaolong mencap tetua sekolah walet darah yang tersisa, benar-benar memegang kendali sekolah magi langit dan sekolah walet darah di tangannya. Selain itu, kultivasi pertempuran Ki Wang Xiaolong terus meningkat, menstabilkan kemajuannya baru-baru ini ke Orde ke-7 Xiantian. Langkah ke-7 keterampilan pedang Asura, kekuatan serangan Death Guards Chain juga meningkat pesat. Saat ini, Wang Xiaolong dapat membentuk 40 hingga 50 meter rantai dengan satu ayunan, dengan setiap rantai mencapai panjang beberapa ratus zeng. Dalam beberapa ratus seng kaki persegi, hanya kematian yang tersisa setelah Death Guards Chain melintas. Pada hari khusus ini, Wang Xiaolong berdiri di halaman kecil setelah keluar dari kuil Sumi, menyaksikan matahari pagi muncul di cakrawala, menghembuskan napas berat. Kuharap semuanya baik-baik saja di pihak ayah dan ibu, Wang Xiaolong berpikir sendiri. Sudah hampir setahun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Duanren. Ada juga Lilu. Memikirkan Lilu, bayangannya melayang di benak Wang Xiaolong. Sejak Lilu dibawa pergi oleh tuannya terakhir kali, Wang Xiaolong benar-benar kehilangan semua berita tentangnya. Bagaimana nasibnya di Deity Semplar, Wang Xiaolong tidak tahu sama sekali. Ada juga Yao Fei. Kilatan tajam melintas di mata Wang Xiaolong saat memikirkan Yao Fei. Setelah dia menerobos ke Alam Saint, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Yao Fei. Mungkin aku tidak perlu menunggu sampai Alam Saint. Wang Xiaolong berpikir, dengan kekuatannya, selama dia menerobos ke Orde ke-10 Xiantian, dia yakin dia bisa membunuh puncak Orde ke-10 Xiantian Yao Fei. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan halaman kecil, tiba di aula besar Sekte Magi Langit. Menelepon Chen Xiaotian, dia bertanya tentang gerakan baru-baru ini dari 9 Vian Sekte. Chen Xiaotian menjawab dan melaporkan semuanya dengan hormat. Kamu bisa pergi. Aku akan berjalan-jalan di luar, Wang Xiaolong berkata setelah Chen Xiaotian membuat Wang Xiaolong mengikuti situasi terakhir. Dia telah berada di kota Setan Hitam selama beberapa bulan, tetapi selain markas Sekte Magi Langit, Wang Xiaolong belum melihat-lihat kota Setan Hitam. Maka, Wang Xiaolong berencana untuk berjalan-jalan dan menenangkan hatinya. Chuan muda ingin keluar. Chen Xiaotian tercengang, yang dengan cepat dia sembunyikan dengan mengatakan, kalau begitu bawahan ini akan menemani Chuan muda. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku akan baik-baik saja sendirian. Jika Chen Xiaotian mengikutinya, itu pasti akan menarik perhatian Sekte 9 Iblis. Sebelum Wang Xiaolong memutuskan untuk bergerak di Sekte 9 Iblis, yang terbaik adalah jika dia bisa menyelinap di bawah radar Sekte 9 Iblis. Sepertinya Chen Xiaotian juga memikirkan hal ini, kalau begitu, haruskah saya mengirim 2 murid untuk menemani Tuan muda? Memikirkan masalah ini, Wang Xiaolong mengangguk dan setuju, lalu kamu atur saja. Meskipun dia adalah orang di belakang Sekte Magi Langit dan Sekolah Walet Darah, selain tetua, tidak ada murid yang tahu tentang identitasnya. Memiliki 2 murid Sekte Magi Langit bersamanya dapat mengurangi banyak masalah. Karena itu, Chen Xiaotian dengan muram pergi memilih 2 murid untuk mengikuti sisi Wang Xiaolong. Sebelum pergi, Chen Xiaotian secara khusus mengingatkan kedua murid bahwa kata-kata Wang Xiaolong adalah kata-katanya, perintah Wang Xiaolong adalah perintahnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Wang Xiaolong, mereka harus mengikuti dengan patuh dan bersikap hormat terhadap Wang Xiaolong. Meskipun kedua murid itu bingung dan terkejut tentang identitas Wang Xiaolong, tidak ada yang berani menanyakannya terlalu banyak. Beberapa saat kemudian,
Wang Xiaolong meninggalkan markas Sky Magi Sekte dengan 2 murid di belakangnya, ke jalan-jalan kota setan hitam, melihat sekeliling. Tidak jauh berbeda dengan saat pertama kali Wang Xiaolong tiba di kota, tanda-tanda pertempuran terlihat di mana-mana. Langit di atas Black Demon City dipenuhi dengan aroma darah yang samar. Saat mereka bertiga berjalan, keributan terjadi di depan mereka, para pejalan kaki di jalan bergegas menghindar ke samping. Melihat ke atas, mata Wang Xiaolong menyipit, lebih dari selusin murid 9 sekte iblis sedang berjalan angkuh di jalan, menuju ke arahnya, dipimpin oleh seorang pemuda di depan kelompok. Dia memiliki sepasang mata bunga persik, dengan ringan mengipasi dirinya dengan kipas baja. Melihat pakaian dan penampilan pemuda ini, Wang Xiaolong sudah menduga bahwa pemuda ini pastilah putra Huhon, Hu Seng, penguasa sekte 9 iblis. Bab 269, Usil. Dari informasi yang disampaikan oleh Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, Wang Xiaolong menyadari bahwa Hu Seng ini memiliki karakter yang penuh nafsu. Bukan hanya bernafsu, dia sebenarnya punya hobi yang sangat mesum, dia suka menangkap pria muda dengan ketampanan. Setelah menangkap mereka, dia akan memotong bagian bawah mereka dan kemudian merusak wajah mereka. Menurut apa yang dikatakan Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, Hu Seng ini tidak tahan melihat pemuda lain yang lebih tampan dari dirinya, yang merupakan alasan utama mengapa Black Demon City memiliki begitu sedikit pemuda tampan. Wang Xiaolong sedikit mengernyit, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria ini, keluar untuk berjalan-jalan. Gadis itu tidak buruk. Pada titik ini, Hu Seng menunjuk seorang gadis muda tidak jauh dari sana. Beberapa murid di sekitar Hu Seng segera mengerti apa maksud tuan muda mereka. Detik berikutnya, 2 di antara kelompok itu pergi dan mencegat gadis muda itu. Gadis muda itu tampak berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, dan bersama gadis itu adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Ketika pemuda itu melihat 2 murid 9 Fian Sekte menghalangi jalan mereka, wajahnya memucat, bahkan suaranya bergetar, "Kamu, apa yang kalian berdua coba lakukan? Apa yang kita coba lakukan?" Kedua murid 9 Fian Sekte saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka menuding gadis muda itu sambil mencibir, "Mencoba melakukan sesuatu yang baik, sangat baik." Murid itu melangkah maju dan meraih pakaian gadis muda itu saat dia mengatakan itu, menyeretnya saat mereka berjalan ke arah Hu Seng. Gadis muda itu kehilangan semua warna, berteriak panik, "Tidak, tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Pemuda itu ingin melangkah maju untuk menghentikan murid itu, tetapi dia kurang berani. Yang bisa dia lakukan hanyalah memohon dari samping, "Saya mohon, tolong lepaskan Xinglan, dia adalah istri saya. Kami dari Sekte Timur Misterius." "Sekte Timur Misterius?" Murid 9 Sekte Iblis itu mencibir dengan sombong, "Jadi, itu adalah Sekte Timur Misterius Kota Roh Hijau. Green Spirit City terletak dekat dengan Black Demon City, namun, Sekte Timur Misterius hanyalah salah satu dari sekte kecil Green Spirit City, kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Magi Langit. Jadi, Hu Seng tidak terlalu memperhatikannya." Pada saat ini, murid 9 Fian Sekte itu sudah menyeret gadis muda Xinlan sampai dia berada di depan Hu Seng. Hu Seng mencubit wajah gadis muda itu di antara jari-jarinya sehingga dia bisa melihat wajahnya dengan baik. Dia mengangguk dengan senyum tipis, tidak buruk, halus dan cerah, benar-benar sedikit cantik. Selesai memeriksa gadis itu, Hu Seng melihat ke pemuda Sekte Misterius Timur, berkata, "Karena dia adalah istrimu, aku tidak akan mempersulitmu." Mendengar ini, pemuda Sekte Timur Misterius menyela, tetapi pada saat ini, Hu Seng melanjutkan, "Selama dia menemaniku selama 3 malam, aku akan membiarkan dia pergi." Kegembiraan di wajah pemuda itu lenyap tanpa bekas, berubah menjadi jelek, terutama ekspresi gadis muda itu, seolah-olah dia jatuh ke jurang neraka. "Aku tidak mau, tolong, aku mohon, selamatkan aku. Ayahku adalah penatua dari Sekte Timur Misterius." Gadis muda itu diam-diam mengumpulkan ki pertempuran di telapak tangannya saat dia mengatakan ini, tetapi, saat dia bergerak, tangannya terjepit di bawah cengkeraman kuat Hu Seng. Gadis muda itu hanyalah Orde ke-10 Hautian, bagaimana dia bisa menjadi lawan Hu Seng, Orde ke-4 Xiantian? Tetua Sekte Misterius Timur?
memblokir serangan gadis muda itu. Hu Seng tertawa terbahak-bahak mengejek. Pada saat berikutnya, tangannya yang lain terulur, merobek bagian depan pakaian gadis muda itu dari dada ke bawah, memperlihatkan tubuh telanjang gadis muda itu di jalanan. Dua puncak muda dan montok bergetar saat gadis muda itu gemetar. Dia berjuang dan berteriak, ingin menutupi dirinya. Sayangnya, kedua tangannya dikunci dengan erat oleh murid 9 iblis sekte lainnya, semua perlawanan tidak ada harapan. Xinan, Cuan muda sekte misterius timur berteriak. Ketika dia mencoba untuk bergegas, seorang murid 9 iblis sekte menyerangnya, membuatnya terbang, mendarat di sudut jalan agak jauh. Hu Seng menatap gadis muda itu tidak akan membantumu bahkan jika ayahmu adalah patriark sekte misterius timur, belum lagi hanya penatua. Sekarang saya memberi Anda dua pilihan, satu, Anda memilih untuk menemani saya selama 3 malam, atau dua, saya akan membiarkan bawahan saya ini menemani Anda sekarang. Ketika Hu Seng selesai, 20 lebih dari 9 murid sekte Vian tertawa terbahak-bahak, mata mereka bersinar dengan nafsu, berkeliaran di tubuh gadis muda itu. Orang-orang di jalanan menyaksikan dari jauh, tidak ada yang berani berdiri untuk membantu pasangan muda itu. Wang Xiaolong mengangkat kakinya dan berjalan ke arah gadis muda itu. Dia bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tapi karena dia menemuinya, maka dia juga tidak akan mengabaikannya. Dia selalu merasa jijik terhadap orang mesum penuh nafsu yang berbatasan dengan kecenderungan psikopat seperti Hu Seng. Dua murid sekte Magi Langit yang menemani Wang Xiaolong panik melihat tindakan Wang Xiaolong. Dia buru-buru mengangkat tangan untuk memblokir Wang Xiaolong. Yang Noble Wang, lebih baik kita tidak pergi dan usil. Ya, Cuan muda Wang. Sisi lain adalah dari 9 sekte iblis, pemimpinnya adalah putra penguasa 9 sekte iblis, Hu Seng. Murid lainnya juga berbicara untuk membujuk Wang Xiaolong. Keduanya menyampaikan dengan jelas arti yang jelas. Di sisi lain adalah putra 9 Vian sekte Sovereign, sekte Magi Langit. Kita tidak mampu memprovokasi masalah semacam ini. Sebelum dua murid sekte Magi Langit keluar bersama Wang Xiaolong, Chen Xiaotian memberi pengarahan kepada mereka, memberitahu mereka untuk menyebut Wang Xiaolong sebagai Wang Mulia Muda, menekankan bahwa mereka harus menghormati Wang Xiaolong seolah-olah Wang Xiaolong adalah dirinya sendiri. Namun, keduanya tidak benar-benar melaksanakan kata-kata itu dengan tepat, jika tidak, mereka tidak akan berani memblokir atau menghentikan Wang Xiaolong. Tatap pandingin Wang Xiaolong jatuh pada dua murid sekte Magi Langit, satu kata bergema, enyahlah. Tekanan tak terlihat menyebar, kedua murid sekte Magi Langit terkejut, tidak berani menatap mata Wang Xiaolong, dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Pada titik ini, perhatian Hu Seng tertarik, dia menoleh untuk melihat ke arah Wang Xiaolong. Menyaksikan saat Wang Xiaolong muncul, dia terkekeh, berkata kepada murid 9 sekte iblis di sekitarnya, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak takut mati. Gelombang tawa lainnya datang dari murid 9 Vian sekte. Wang Xiaolong berjalan sampai jaraknya 10 meter dari Hu Seng sebelum berhenti. Hu Seng menyerahkan gadis muda sekte timur misterius ke murid 9 sekte iblis di sampingnya sebelum mengamati Wang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan nada suara yang aneh dan mendayu-dayu, Hu Seng berkata, dengan senyum puas di wajahnya, bocah cilik, kamu tidak jelek. Seperti yang dikatakan Hu Seng, Wang Xiaolong saat ini, pada usia 21, tingginya sekitar 5 kaki 9, dengan alis tebal dan mata cerah, batang hidung tinggi, dan rambut panjang diikat dengan santai. Secara keseluruhan, penampilan Wang Xiaolong memancarkan aura dan dominasi yang sulit digambarkan. Tidak peduli dari aspek mana seseorang memandang, tidak dapat disangkal bahwa Wang Xiaolong adalah pria yang tampan dan tampan. Semakin Hu Seng memandang Wang Xiaolong, semakin dia kesal, api kecemburuan membakar dengan jahat di dalam mata bunga persiknya. Kalian tangkap bocah kecil itu, potong bagian bawahnya dengan satu serangan di depan umum. Juga, gali matanya, Hu Seng memerintahkan salah satu murid 9 Vian sekte di sebelahnya. Melihat mata Wang Xiaolong membuatnya tidak nyaman. Ya, Cuan muda. Dua murid 9 sekte Vian menjawab dengan hormat dan menoleh ke arah Wang Xiaolong dengan tawa dingin dan menyeramkan. Bocah kecil, apakah kamu akan memotong barang kecilmu sendiri,
Atau kamu ingin kami melakukannya? Salah satu dari mereka menyeringai, yang paling dibenci ayah ini adalah orang-orang usil sepertimu. Jika kami bertindak, saya akan memotong barang Anda menjadi selusin bagian, oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk melakukannya sendiri. Kedua murid 9 sekte iblis berada sekitar 3 meter dari Wang Xiaolong, ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menghunus pedang panjang di tangannya. Cahaya dingin membelah udara dengan kecepatan tinggi. Keduanya adalah horde kedua Xiantian. Sebagai putra Huan, orang-orang di sekitar Hou Seng dipilih setelah melalui seleksi yang cermat, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Namun, tepat ketika pedang panjang murid 9 Fian sekte itu menebas ke arah Wang Xiaolong, tangan Wang Xiaolong terulur. Tubuh pedang panjang terjepit di antara dua jari Wang Xiaolong, membuat khawatir dua murid 9 sekte iblis. Sebelum mereka bisa bereaksi, Wang Xiaolong bergoyang ke samping, dengan jentikan, pedang panjang itu berputar, membelah leher pemiliknya. Tubuh murid 9 Fian sekte itu membeku kaku di tempat, kepala tertunduk tak percaya melihat pedang panjang di tangannya. Darah perlahan meluncur di sepanjang pedang. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum suara apapun terdengar, tubuhnya jatuh. Semua orang yang menonton tercengang. Keheningan yang mencekam mengelilingi jalan. Bab 270, Cuan Muda. Kerumunan menatap Wang Xiaolong dengan heran, termasuk Hou Seng dan dua murid sekte Magi Langit yang ingin menghentikan Wang Xiaolong dari mencampuri urusan orang lain. Tentu saja, pasangan muda dari sekte misterius timur menatap Wang Xiaolong dengan bengong. Sebelum ekspresi terkejut dari orang-orang di sekitarnya, Wang Xiaolong mendekati murid 9 sekte iblis lainnya. Menonton Wang Xiaolong berjalan ke arahnya, murid 9 iblis sekte itu tersentak kembali ke masa sekarang, ketakutan memenuhi matanya. Pada saat dia berpikir untuk melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Tubuh Wang Xiaolong bergoyang, saat sepasang belah hitam muncul di tangannya, lampu dingin menyala dan satu-satunya hal yang bisa dilihat orang-orang di sekitar adalah dua lampu pedang yang melintas di udara. Kemudian, tindakan murid 9 Fian sekte itu berhenti tiba-tiba, berdiri kaku di tempat, jatuh ke jalan di detik berikutnya. Mata murid 9 Fian sekte itu masih terbelalak kaget dan bingung, bahkan ketika dia jatuh, menabrak jalanan dengan suara gedebuk, darah menyembur keluar seolah-olah tertunda, mewarnai jalanan yang kotor menjadi merah terang. Di sisa mata murid-murid 9 Fian sekte, urutan peristiwa itu luar biasa dan mengerikan. Mengabaikan tatapan kaget yang diarahkan ke arahnya, Wang Xiaolong terus berjalan ke arah Hou Seng. Mata Hou Seng menyipit saat dia melihat Wang Xiaolong, mendengus dengan jijik. Hou Seng menuntut, "Pun, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Sky Magic? Apa kau sadar bahwa kota iblis hitam ini dikendalikan oleh sekte 9 iblisku?" Dikendalikan oleh 9 sekte iblis. Wang Xiaolong mencibir meskipun sedikit jahat, segera, itu tidak akan terjadi lagi. Segera, itu tidak akan lagi. Ekspresi Hou Seng berubah jelek mendengar itu. "Apa maksudmu?" Wang Xiaolong hanya menggelengkan kepalanya pada Hou Seng, tidak repot-repot menjawab, "Sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena, pada saat itu, Hou Seng harus mati. Bunuh bajingan itu untukku." Hou Seng dengan cepat bergerak ke belakang saat dia berteriak kepada murid 9 sekte iblis yang mengelilinginya, menunjuk dengan marah ke arah Wang Xiaolong, "Siapapun yang membunuhnya, Cuan Muda ini akan menghadiahinya 1 juta koin emas." Saat suara Hou Seng jatuh, pertempuran ki pecah dari tubuh murid 9 Fian sekte. Semua memanggil roh bela diri mereka dan menyerang Wang Xiaolong. Di antara murid-murid ini, beberapa memiliki roh bela diri elemen air, bersinar dalam ki pertempuran biru air, beberapa memiliki roh bela diri elemen api, diselimuti oleh ki pertempuran merah menyala, melotot ke mata, juga roh bela diri elemen tanah, pertempuran tanah berwarna kuning ki mengelilingi mereka. Dalam sepersekian detik, pancaran cahaya warna-warni membumbung tinggi, menerangi seluruh jalan. Sementara para murid berurusan dengan Wang Xiaolong, Hou Seng mengeluarkan sesuatu dari dadanya yang terlihat seperti corong asap dan menekannya. Sebuah bola terang berwarna prisma melesat tinggi ke langit darinya, mencapai 100 seng, dan meledak. Di aula utama markas 9 iblis sekte.
Hu Hon yang berambut perak sedang mendiskusikan serangan yang akan datang di sekolah walet darah ketika suara ledakan keras menarik perhatian mereka. Sovereign, itu terdengar seperti sinyal mara bahaya Tuan Muda. Salah satu dari 9 sesepuh sekte berkomentar. Siapa yang tidak tahu identitas Tuan Muda di Black Demon City, apa yang sebenarnya terjadi? Tetua sekte 9 Fiant lainnya berdebat. Tapi, ini memang sinyal mara bahaya Tuan Muda. Di aula besar, sekelompok sesepuh pecah berdiskusi dengan ribut. Lim Suang, kalian berempat pergi dan lihatlah. Hu Hon memerintahkan seorang lelaki tua berjubah ungu di bawah mimbar, jika itu benar-benar kepala batu Semirono yang ingin menyakiti Tuan Muda, terlepas dari siapa itu, bunuh di tempat. Pria tua berjubah ungu dan 3 pria lainnya berdiri, ya yang berdaulat. Pergilah sekarang. Perintah Hu Hon. Mereka berempat memberi hormat sebelum meninggalkan aula besar, menuju ke arah Huseng, mengikuti sinyal mara bahaya untuk menentukan lokasi. Pada saat ini, Wang Xiaolong melihat kelompok murid 9 Fiant sekte bergegas ke arahnya, melompat ke udara, tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan luar biasa di depan mata, tertegun Huseng dan murid 9 sekte iblis, mengayunkan Blades of Asura. Lampu bilah beterbangan, berubah menjadi garis-garis pencahayaan yang tak terhitung jumlahnya dan naga banjir kilat, zigzag 4 arah. Langkah keempat keterampilan pedang Asura, keadaan petir berlimpah. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, kelompok yang terdiri dari 20 lebih murid 9 sekte Fiant disambar oleh naga banjir petir. Ki pertempuran mereka menghilang dan roh bela diri bubar, 1 per 1 murid jatuh dari tempat tinggi. Ketika murid-murid 9 iblis sekte ini jatuh ke jalan, dapat dilihat bahwa mereka semua hangus hitam, seperti arang. Aroma daging panggang tercium di antara kerumunan. Di antara murid 9 sekte iblis ini, kultivasi terkuat berada di orde ketiga Xiantian dan yang lebih lemah hanya orde ke-10 Haotian. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan satu serangan negara petir berlimpah? Dengan kekuatannya saat ini, mengeksekusi gerakan itu sudah cukup untuk mempermalukan puncak orde ke-7 Xiantian. Wang Xiaolong mendarat dengan lembut di jalan, mengarahkan pandangan ke tumpukan tubuh yang hangus, dan terus mendekati Huseng. Huseng hampir lumpuh karena ketakutan melihat tubuh hangus dari murid-murid 9 sekte Fiant berserakan di jalan, merasakan bau daging matang yang meresap ke udara. Melihat Wang Xiaolong semakin dekat dengannya, rasa takut dan ketakutan yang luar biasa memenuhi dirinya seperti yang belum pernah dia alami, takut akan kematian. Anda. Huseng memperkuat keberaniannya bahkan saat dia mundur, mencoba menakut-nakuti Wang Xiaolong. Siapa kamu sebenarnya? Ini adalah kota setan hitam, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri? Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dengan kedipan, Wang Xiaolong sudah mendekati Huseng dengan pukulan tepat sasaran. Khawatir, Huseng mengangkat tangannya untuk memblokir tinju Wang Xiaolong, tetapi pukulan Wang Xiaolong mendarat di dadanya sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun. Pukulan Wang Xiaolong mendarat di dadanya, tetapi kekuatan itu keluar dari punggungnya, mengguncang struktur bangunan di ujung jalan. Pakaian Huseng tercabik-cabik karena kekuatan itu, tersebar di angin saat tubuhnya terlempar keluar, berguling-guling di jalan selama lebih dari 20 meter. Wang Xiaolong menyusul dengan santai ke sisi Huseng. Pada titik ini, tidak ada benang yang menutupi seluruh tubuh Huseng, telanjang bulat untuk dilihat seluruh jalan. Berdiri di depan Huseng yang telanjang, Wang Xiaolong melirik sekilas ke bagian bawahnya. Huseng ini tumbuh menjadi anak muda yang kokoh, tetapi bagian bawahnya berteman baik dengan cacing tanah di bawah. Wang Xiaolong mendengus, mengangkat kakinya dan menginjak tanpa ampun. Di kota setan hitam ini, tidak diketahui berapa banyak pria dan wanita muda yang dicambuk oleh itu. Tendangan ini bisa dianggap sebagai menagih hutang untuk mereka. Huseng menjerit nyaring, mencengkeram bagian bawahnya, membulat menjadi bola kesakitan. Murid-murid sekte lain dan rakyat jelata diam-diam bertepuk tangan gembira menyaksikan Huseng menderita kesakitan, perasaan puas memenuhi hati mereka. Namun, 2 murid sekte Magi Langit kehilangan semua warna dari wajah mereka. Jika Wang Xiaolong membunuh Huseng, sekte Magi Langit akan terlibat dari atas ke bawah. Saat mereka hendak melangkah maju untuk menghentikan Wang Xiaolong,
Sebuah suara bergemuruh dari jauh, siapa yang berani menyakiti tuan mudaku? Kerumunan tercengang. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat dari jauh, 4 siluet bergegas ke arah mereka, dipimpin oleh seorang pria berjubah ungu, dengan alis lebat. Ini adalah Tetua Lin Suang dari 9 iblis sekte. Dalam 9 sekte iblis, kekuatan Tetua Lin Suang hanya di bawah Hu Hon dan Sumei. Dia adalah ahli Orde ke-7 Xiantian puncak sejati. Ada juga Xu Gao, Chen Nianhua, dan Lu Yei, 3 tetua besar juga ada di sini. Kerumunan di sekitarnya berseru kaget. Wang Xiaolong menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik, menyaksikan 4 siluet terbang dengan kecepatan tinggi. Lin Suang? Wang Xiaolong fokus pada orang paling depan. Lin Suang ini, Chen Xiaotian menyebutkannya kepada Wang Xiaolong sebelumnya, orang nomor 3 dalam hal kekuatan di dalam sekte 9 iblis. Meskipun Lin Suang dan Chen Xiaotian adalah puncak Orde ke-7 Xiantian akhir, Lin Suang lebih tangguh daripada Chen Xiaotian. Dalam sekejap mata, kelompok 4 Lin Suang tiba, mendarat di jalan. Hal pertama yang dilakukan Lin Suang adalah memindai sekeliling, dan ketika dia melihat Hu Seng yang telanjang meringkuk seperti bola karena kesakitan, otot-otot di wajahnya menegang. "Cuan muda!" Lin Suang bergegas ke sisi Hu Seng.